Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Nah, materi ini adalah sebenarnya materi pengulangan materi sebelumnya ya. Tapi untuk lebih memahami materi ini, tidak salahnya kita untuk memperdalam materi terkait dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya dan begitupun sebaliknya. Yang pertama adalah mengubah pecahan akan disajikan 3 bagian. Yang pertama adalah pecahan campuran ke biasa, yang kedua pecahan campuran ke desimal, dan yang ketiga adalah pecahan campuran ke persen. Yang pertama, pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita lihat di sini ada contoh pecahan campuran 1/3/5. Nah, kita lihat dulu di sini. 1 itu kan berarti dia bilangan bulat. 3/5 itu adalah bilangan pecahannya. Nah, 3/5 di sini kan bisa dikatakan sebagai pecahan biasa. Kalau yang ini adalah pecahan campuran, ada 1/3/5. Satunya itu adalah bilangan bulat, 3/5-nya bilangan pecahan. Gitu. Selanjutnya pecahan biasa ini kan di sini ada 3/5. 3 itu kita katakan pembilang dan 5 itu kita katakan sebagai penyebut. Selanjutnya kita rubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini disajikan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yang pertama adalah 5 dikali 1 dikali 1 kemudian ditambah 3. 5 kali 1 kemudian ditambah 3 sama dengan per 5. Maka 5 kali 1 5 tambah 3 adalah 8. Maka 8/5. Oke, di sini udah. Selanjutnya kita mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, kita lihat contoh yang sama, ada 1/3/5. Ini pecahan campuran. Kemudian kita rubah dulu untuk lebih memudahkan menjadi pecahan biasa seperti yang tadi di awal. 5 kali 3, 5 tambah 3 adalah 8/5. Kemudian kita di sini disajikan 2 cara. Bagaimana cara merubah dari pecahan ke pecahan biasa atau pecahan campuran ke desimal. Nah, 1/3/5. Oke, satunya kita pisahkan menjadi 1 tambah 3/5. Nah, maka menjadi 1 tambah 0/6. Nah, dari mana 0,6 itu diperoleh? Kita lihat di sini. 3/5 ya. Sama dengan 3 dikali 2 dan 5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena penyebutnya kita buat menjadi bilangan yang mudah untuk menjadi pembagi. Karena 5 kali 2 sama dengan 10. Karena di barisan penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Ya. Dan ketemulah 3 kali 2 sama dengan 6 dan 5 kali 2 sama dengan 10. 6/10. Maka 6 dibagi 10 berapa? Adalah 0,6. Di sini ya. Jadi bisa dibagi seperti ini atau langsung 3/5 juga boleh. 3/5 contohnya di sini bagi kurung 3 dibagi 5. Berarti 3/5 gimana? Masukkan 0. Di sini juga 0,30 bagi 5 berapa? 6. 6 kali 5 berapa? 30. Kurangi sama dengan 0. Maka 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Atau kita bisa dengan menggunakan cara ini. Penyebutnya dibuat pembagi yang gampang. Jadi dibuat 10, 100 dan seterusnya. Atau bisa dengan bagi kurung di sini ya. 3/5 ketemulah 0,6. Maka 1 ditambah 0,6 adalah berapa? 1,6. Itu ya. Atau cara yang kedua di sini. Di sini 8. 8/5 dari mana? Dari sini ya. Proses ini, sini ketemulah 8/5. Sama aja dengan cara ini. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, 16 bagi 10 berapa? 1,6. Nah, kalau ini langsung.
Jadi udah ketemu di sini 8,5, tinggal pembilang sama penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Untuk gampang berarti kan 5-nya kita kalikan berapa ya? Kalikan 2. 5 kali 2 berapa? 10. Karena bawahnya dikali 2 atau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 16. Maka 16 bagi 10 berapa? Tinggal bagi kurung. 16 bagi 10 berapa? 16 bagi 10 1. Di sini 10. Turunkan, kurangi 6. 6 bagi 10 bisa enggak? Nah, maka masukkan 0, kasih koma. 60 bagi 10 6. 6 kali 10 60. Habis. Maka jawabannya adalah 1,6. Oke, dipahami lagi ya Kak, diulang ada 2 cara. Selanjutnya pecahan campuran ke persen. Tadi soal yang sama di sini disajikan 1/3/5. Nah, maka kita rubah menjadi 8/5. Caranya di cara sebelumnya ya. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Selanjutnya, nah ini kenapa sih dikali dengan 20? Karena kalau persen kan 100 kan, berarti penyebutnya kita rubah menjadi 100. Maka si 5 ini dikali berapa? Si 5 ini berarti dikali dengan berapa? Dikali dengan, supaya jadi 100 kali dengan 20 per 100, ya kan? Karena di bawah atau penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. 8 kali 20 berapa? 160. Nah, gitu kan? Nah, maka 160 per 100 sama dengan berapa? 160%. Oke, paham ya? Selanjutnya di sini ada soal. Nah, Ustaz minta di sini ubahlah 160 derajat. Ini ada soal seandainya ya. 160% ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Oke, menjadi pecahan biasa. Caranya gimana ya? Nah, caranya adalah 160% berarti 160 per berapa? Maaf, 160 per 100. Nah, hilangkan. Berarti berapa nih kalau menjadi pecahan biasa? Coret aja, coret nolnya 0 jadi 16 per 10. Sederhanakan lagi. Nah, ini bisa dibagi berapa ya? Pembilang bisa dibagi berapa? Penyebut bisa dibagi berapa? Bagi 2. 16 dibagi 2 berapa? Ini juga dibagi 2 berapa? Dibagi 2 ya. Maka di sini sama dengan berapa? 16 bagi 2 8. 10 bagi 2 5. Maka jawabannya adalah 8/5. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya mintanya ubah dong ke pecahan campuran? Nah, di sini pecahan campuran. Nah, campuran berapa? Bagaimana caranya? Dulu tulisannya ya. Ini pakai kursor. Nah, pecahan campuran ini kan udah ketemu 8/5. Bagaimana untuk menjadi pecahan campuran? Tinggal 8 aja dibagi dengan 5. 8 bagi 5 berapa? 1. Kali 5 5. Turunkan 8 kurangi 5 3. Maka pecahan campurannya menjadi berapa? 1 3/5. 1 dulu tulis di depan, 3/5. Gitu ya. Nah, di sini nah ini juga sama nih maksudnya soalnya. 85 ini maksudnya kalau diminta untuk menjadi pecahan apa ya? Pecahan, contohnya ada soal minta dong ini menjadi pecahan desimal. Nah, caranya gimana? Nah, berarti pecahan desimal. Caranya gimana ya? Berarti 8 bagi 5 gimana? Langsung aja berarti Kak. 8 dibagi 5. 8 bagi 5 berapa? 1. 1 kali 5 5. Turunkan 8 kurangi 5 3. Koma ya. Kasih 0. 30 bagi 5 6. 6 kali 5 30. Maka kurangi hasilnya 0. Maka pecahan desimalnya 8/5 itu adalah 1,6 di sini ya. Nah, gitu
gitu. Kalau ditanyakannya pecahan apa namanya, minta dong pecahan biasanya, sama aja yang tadi dibalik. Kalau pecahan biasa, pecahan campuran berarti gimana? Campuran, maka sama dengan 8 sama kayak tadi dibagi 5. 8 bagi 5 berapa? 1. 1 kali 5 5. Kurangi 8 kali 5 berapa? 3. Maka jawabannya 1/3/5 pecahan campurannya. Oke, begitu ya Kak. Paham? Jadi nanti ini bisa diulang-ulang videonya, mudah-mudahan bisa membantu terkait bagaimana cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kemudian ke desimal atau ke persen atau sebaliknya. Mudah-mudahan bisa membantu. Semangat buat belajarnya Kak. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.